Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kini Xiaoyan pun hanya bisa menggunakan kekuatan simbiosis bintang di matanya. Tetapi, dia bisa merasakannya bahwa ada kemampuan tersembunyi yang belum dikembangkan. Sepertinya Xiaoyan pun tidak cukup kuat untuk menggunakannya secara normal. Ia berkata, aku bisa merasakannya secara samar-samar, bahwa ada bintang lain di mata yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Namun saya hanya tidak tahu cara menggunakannya. Lalu Xiaoyan pun mencoba merasakan. Namun sepertinya ada kekuatan yang menghalanginya, sehingga membuat dia tidak bisa menggunakan itu, dan bahkan tidak bisa memata-matainya sedikit pun. Sepertinya dia ingin memberitahu Xiaoyan dengan cara ini, bahwa sekarang Xiaoyan terlalu lemah dan tidak layak menggunakan kekuatan ini sama sekali. Hal ini membuat Xiaoyan sangat penasaran dengan kemampuan bintang lain di matanya. Dewa fantasi emas di antara para dewa asli, apakah ada banyak Genshin Impact dengan 2 bintang di matanya? Sebelumnya pun Xiaoyan hanya bisa menjelajah sendiri. Dan sekarang dewa fantasi emas telah dibawa keluar dari gerbang kuno. Dia pun berniat untuk bisa melihat dunia saat ini, tetapi nyatanya itu selalu ada di tubuh fisik Xiaoyan. Sisa jiwa yang sangat lemah, bahkan bisa merasakannya. Lalu saat ini, jiwa sisa dewa fantasi emas melemah dengan kecepatan yang lambat, dan mungkin sebentar lagi dewa fantasi emas itu, ibarat seperti pria yang dulunya kuat dari klan dewa asli, akan benar-benar menghilang ke dunia ini. Itu mungkin akan hilang selamanya di sungai waktu yang panjang. Xiaoyan kembali berkata, biarkan aku memikirkannya, saat ini banyak kenangan yang semakin hilang, tapi saya mungkin, ingat, mereka yang memiliki bintang kembar di matanya memang banyak. Jin Huanshen pun menanggapi Xiaoyan, dan dia pun tiba-tiba merasakan, dia tidak istimewa, dan masih merasa bahwa hal itu biasa di hatinya, karena memang ada banyak orang yang memiliki bintang kembar di matanya juga. Namun nyatanya, sangat sedikit orang yang bisa melepaskan kedua kemampuan bintang ganda tersebut, dan itu hampir jarang. Dengan penjelasan kalimat kedua Jin Huanshen, hal ini membangkitkan minat Xiaoyan lagi. Lalu bagaimana cara menampilkan kemampuan bintang kedua di mata? Xiaoyan pun bertanya dengan heran. Jin Huanshen menjawab, ini tidak bisa ditentukan. Karena aku sudah kehilangan terlalu banyak kenangan, maka tidak bisa memberi Anda jawaban yang akurat. Bintang di mata adalah kemampuan Onyx Genshin Impact, lalu apakah Anda ingin bisa membangkitkan sepenuhnya kekuatannya? Maka itu bergantung pada bakat Anda sendiri. Tentu hal ini juga berhubungan langsung dengan tingkat kekuatan seseorang. Namun, penjelasan Jin Huanshen tidak menjelaskan banyak hal, karena ingatannya sebagian besar kabur. Kalimat ini artinya selain menyadarkan diri sendiri, lalu menerobos dunia juga merupakan kunci menuju kebangkitan. Teruslah mengembangkan, dan alam leluhur bukanlah batasnya. Karena klan Genshin sangat kuat, kalau tidak, kamu tidak akan bisa sombong nanti. Untuk menentang ribuan orang berkuasa di dunia, maka harus bisa berdiri di puncak pegunungan ini, kekuatan daging dan darah melampaui imajinasi Anda, maka mari beralih ke alam kuno menjadi dewa kuno, meskipun itu bukan lagi klan dewa asli yang sebenarnya, namun saat mengikuti Anda sepanjang jalan, aku melihat dalam dirimu perasaan yang tidak pernah dimiliki oleh klan dewa asli. Anda terlihat sangat tenang, tetapi juga berani seperti harimau. Orang yang mengetahui pasti juga tergila-gila, bahwa jelas sekali ada aura seorang dewa. Tetapi dia juga punya hati, dan disitulah letak kekuatan sebenarnya. Dalam perjalanan ini, dapat dikatakan bahwa Jin Huanshen memiliki pandangan yang jelas atas semua yang telah dilakukan Xiaoyan. Dilihat dari kata-katanya, dia telah sepenuhnya mengenali Xiaoyan, dan itu sebabnya penilaiannya sangat tinggi. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kekuatanku terlalu lemah, sehingga orang-orang di sekitarku memberikan hidupnya untukku. Eti, mengapa masih kamu menyebut ini kuat? Saya pun juga mencari cara perlindungan dalam kehidupan ini. Tetapi hatiku sudah patah ribuan kali, dan inilah yang belum pernah dimiliki oleh keluarga dewa asliku kan. Nampaknya mereka semua dibutakan oleh kekuatan dahsyat itu.
Saya sudah lama lupa apa yang harus saya kejar dalam hati ini, karena meskipun aku tidak mengerti caramu, tetapi Anda belum melupakan niat Anda yang sebenarnya, yaitu di mana harus mendobrak jalan, dan apa yang Anda lakukan sekarang adalah jalan yang Anda cari. Ngomong-ngomong, bintang-bintang di mata dewa asli semua nampak agak mirip. Menerobos keabadian Tuhan adalah aturan pencerahan, dan para dewa asli pun juga terus-menerus menerobos daging dan darah. Kekuatan kebangkitan pada dasarnya jalur yang berbeda menuju tujuan yang sama, hanya saja cara budidayanya berbeda, lanjut Jin Huanshen. Sioyan pun memiliki banyak keengganan di hatinya, dan nampaknya dia jelas telah berlatih sangat keras. Dia tampaknya juga tidak peduli apapun yang terjadi, karena ranah kekuatan tidak akan pernah bisa mengimbanginya. Tampaknya ini adalah akhir, karena saat menghadapi musuh yang lebih kuat, tetap saja orang-orang di sekitar tidak ada yang membela diri Anda, dan seperti tidak peduli. Kemudian, Yoli pun melepaskan seluruh kekuatannya, namun dia pun terlihat masih memejamkan mata rapat-rapat. Kamu bilang ada pertempuran sebelumnya, lalu tahukah kamu seberapa kuatkah musuh yang kita hadapi? Itu adalah keabadian, Tuhan tingkat kelima, dan juga dikenal sebagai hati kaisar. Bahkan jika orang kuat seperti itu ditempatkan di dunia masa lalu yang luas, mereka juga merupakan pria kuat yang sangat langka. Itu sebanding dengan dewa kuno yang kuat dari klan dewa asli saya, dan dia masih berada di alam dewa kuno, hanya mereka yang memiliki kekuatan superior yang bisa menjadi musuh mereka. Kamu masih berada di alam leluhur sekarang, dan untuk bisa bertarung dengannya, itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa. Kekuatan dewa asli super raksasa sangat dahsyat. Dan jika Anda bisa memasuki alam dewa kuno, pasti Anda akan menyainginya. Jin Huanshen berkata dengan tegas, alam dewa kuno, bagaimana kita bisa terus menerobos jika hanya menyerap kekuatan bintang saja? Sejak menerobos ke alam leluhur, Soya merasa kekuatan klon dewa asli telah stagnan untuk waktu yang lama. Sekalipun kamu berusaha dengan keras, kecepatannya juga terlalu lambat. JT tidak dapat mencapai apa yang diinginkan. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menembus apa yang disebut alam kuno, mereka mengolah tubuh fisik, seperti Feng Wei yang berlatih keras, lalu memurnikan darah, kemudian pemurnian tulang. Kekuatan bintang setelah Anda menerobos alam leluhur pengaruhnya sudah tidak signifikan lagi. Jadi apakah Anda ingin pergi ke alam kuno? Anda perlu meredam diri sendiri, lalu menarik bintang-bintang rusak itu. Maka ketika Anda kehabisan energi dan darah setiap saat, hanya dengan cara begitu kamu bisa tetap melangkah lebih jauh. Kultivasi tubuh fisik berbeda dari alam, tidak perlu apa yang disebut pencerahan, karena semua kekuatan berasal dari pengalaman sendiri. Coba seret bintang-bintang itu, tetapi jangan gunakan kekuatan dewa asli super raksasa, artinya gunakan saja kekuatanmu sendiri untuk menyeret bintang-bintang maju menuju kehampaan, hingga seluruh tenaga dan darahnya habis. Jika satu saja tidak cukup, ambil dua, dan jika dua tidak cukup, ambil tiga saja, bahkan hingga 100. Jika Anda tidak cukup kuat, berlatihlah saja, karena pada akhirnya, berlatih kultivasi tidak lebih dari kembali ke alam. Kemudian terlihat, kata-kata Jin Huanshen itu membuat mata Sioyan berbinar. Ini seperti melihat jalur pengembangan tubuh dewa asli, kemudian memberitahunya kepada Sioyan saat ini. Bahkan sebagus tubuh fantasi emas yang diberikan kepada Sioyan pun kecepatan pemulihan Qi dan darah sangat lambat. Jin Huanshen kembali berkata, Anda memiliki seni memurnikan pengobatan? Mengapa tidak menggunakan ramuan untuk pemulihan? Dengan cara ini, tubuh fisik dapat berkembang pesat. Kemudian ketika Sioyan mendengar ini, telinganya seperti dipenuhi guntur lagi. Sepatah kata untuk membangunkan semangatnya. Sioyan pun belum pernah memikirkannya sebelumnya bahwa perlu untuk menyempurnakan ramuan yang dapat mengembalikan vitalitas dan darah klon dewa asli. Namun tentunya itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena bahan obat yang dibutuhkan sangatlah langka dan berharga. Tapi selama bisa mendapatkannya, itu akan mudah seperti yang diucapkan. Sioyan pun berpikir untuk bisa menggunakan Taman Lingpu untuk mengolahnya, dan kondisi ini tampaknya sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengerasan tubuh fisik. Tapi Anda harus membuat dewa asli dan dewa asli saling mengkloning, namun tetap berlatih secara terpisah. Dengan cara ini,
Anda dapat memaksimalkan keuntungan. Soyan pun terlalu mengandalkan kekuatan tubuh fisik, sehingga ia jarang menghadapi batasnya lagi, dan mungkin inilah sebabnya dia berhenti di langkah 9. Sekarang, tidak ada cara untuk membangun apapun selain menghancurkannya. Di Shinxi, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena melalui Yang Mulia dan Ratu, mereka benar-benar bisa melindungi dari kematian. Meskipun demikian, mengapa Anda tidak mencobanya saja?